Sementara itu sebelumnya, sekelompok massa mendatangi rumah yang diduga dihuni oleh pemandu acara Festival Musik The Sounds Project di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Polisi memastikan pemandu acara dalam acara yang diduga menistakan agama tidak lagi tinggal di tempat itu. Inilah rekaman video amatir saat sekelompok massa mendatangi rumah yang diduga dihuni Reynaldo Siahaan, pemandu acara Festival Musik The Sound Project di kawasan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan massa dipicu dugaan Reynaldo terlibat dalam konten penistaan agama yang lantas viral di media sosial. Massa menuntut pertanggungjawaban Reynaldo yang diduga terlibat dalam konten tantangan membaca Al-Quran di booth minuman keras. Terkait dengan kedatangan massa, pihak Polres Bekasi Kota menegaskan Reynaldo sudah tidak lagi tinggal dan berdomisili di wilayah itu. Polisi juga mengimbau massa agar tidak mudah terpancing dan bereaksi terhadap informasi yang beredar di media sosial. Kasus dugaan penistaan agama ini kini tengah ditangani Polda Metro Jaya. Nah, semalam ada beberapa kelompok orang yang mendatangi rumah yang diduga tempat tinggal, namun setelah dilakukan pengecekan dengan Ketua Lingkungan didampingi oleh Kapolsek maupun tim dari Polres Metro Bekasi Kota, yang bersangkutan sudah tidak tinggal dan berdomisili di situ. Nah, itu kemudian kami juga menyampaikan kepada masyarakat agar menyerahkan penanganan ini kepada pihak polisian. Kita sudah melakukan upaya-upaya penyelidikan, baik itu Polres Metro Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, dan Barreskrim Polri. Nanti tentunya update-nya akan disampaikan. Sebelumnya, dugaan penistaan agama terjadi di tengah acara Festival Musik The Sounds Project di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dalam video viral, penyelenggara memberikan tantangan terbuka kepada pengunjung. Mirisnya, sang pemandu acara mengerahkan pengunjung untuk menyetorkan hafalan surat Ad-Duha. Peserta yang berhasil melafalkan surah tersebut dijanjikan imbalan berupa minuman keras. Belakangan, pemandu acara akhirnya meminta maaf secara terbuka di media sosial. Ia mengaku tidak mengarahkan pengunjung untuk menyetorkan hafalan, melainkan seseorang merebut mic. Ia bahkan mengakui kelalaian saat pemandu acara. Sementara untuk menindaklanjuti kecaman dari berbagai pihak, penyelenggara acara musik menegaskan tindakan tak beretika itu dilakukan di luar kendali mereka dan telah melakukan evaluasi. Tim Liputan Berita 1 laporkan. Ya pemirsa, setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 20 jam, dua orang yang terlibat dalam kasus penistaan agama saat acara musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara, akhirnya ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya pada Kamis sore. Untuk mengetahui perkembangan kasusnya, kita akan tanyakan pada jurnalis Berita 1 Reza Pamungkas. Reza, selamat malam. Ya Reza, sebenarnya siapa dan kemudian apa peran dari dua orang yang ditahan oleh polisi ini, Reza? Ya Dev, selamat malam pemirsa Berita 1. Setelah menjalani pemeriksaan selama 20 jam, dua orang yang diduga terlibat dalam kasus penistaan agama saat acara musik The Sound Project di kawasan Ancol, Jakarta Utara, kedua terduga pelaku masing-masing berinisial R dan E dengan mengenakan rompi tahanan, keduanya digiring menuju rutan Polda Metro Jaya. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya. Keduanya sebelumnya diamankan pada Rabu malam oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kasus ini mencuat setelah beredar video viral mengenai dugaan kegiatan promosi minuman keras yang dikemas dalam bentuk menghafal surat dalam kitab suci Al-Quran. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik hingga Kamis sore. Belum ada keterangan dari pihak Polda Metro Jaya terkait status hukum R dan E sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Seperti itu Dev yang bisa saya laporkan sejauh ini. Baik, kalau begitu Reza, kalau memang belum ada keterangan dari kepolisian, tapi apakah Anda kemudian juga mendengar apa sebetulnya yang jadi dasar dari pihak kepolisian untuk menjadikan kedua orang ini menjadi tersangka begitu setelah pemeriksaan yang cukup panjang sampai 20 jam itu? Ya Dev, untuk
sejauh ini kami belum mendapatkan informasi apakah R dan E sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena kami masih menunggu dari pihak Polda Metro Jaya, karena serangkaian penyelidikan masih dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, karena kami masih belum mengetahui pasti tentang penahanan dan dipindahkannya R dan E ke ruang tahanan. Seperti itu, Dev, yang kami dapat sampaikan sejauh ini. Baik, kalau begitu Reza, tentu nanti kita akan ikuti lagi seperti apa perkembangan yang ada terkait dengan kasus ini. Tapi untuk sementara, terima kasih banyak untuk laporan Anda. Reza Pamungkas melaporkan langsung dari kawasan Polda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas, Reza.